asatidzah hujjat Bapak Haji sekalian yang rahmatullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa memulai kembali ta'lim kita setelah tawakuf lebih dari 2 bulan, 3 bulan, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya, ini kita sekarang di hari Ahad pertama di bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, serta nikmat waktu dan kesempatan bisa kembali menghadiri ta'lim yang biasa kita lakukan setiap hari Ahad setelah salat maghrib. Kajian kita yaitu tafsir Al-Qurtubi. Sebelum kita mulai, marilah kita baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita ingatkan bahwa Al-Fatihah ini untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita tak meninggal dunia. Wabil khusus untuk kita orang kami almarhum Al-Ustaz Haji Muhammad Siddiq Jailani. Ala madaniya wa ala kulli niyyat salihah wa ala hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ayat ke-32 dari surah An-Nur. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas ayat 30 dan 31 yang bertemakan tentang hukum menutup aurat dan menjaga pandangan baik kaum laki-laki ataupun perempuan. Adapun ayat 32 berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum ayyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahu a'lam. Qaulu ta'ala wa ankihul ayyama minkum. Pada ayat ini terdapat sab'u masail, ada 7 masalah. Yang pertama, hadil mukhatabah tadkhulu fi babis sitri was shalah. Temanya tentang sitrun. Apa sitrun? Menutupi diri dari hal-hal yang tidak bagus. Ya. Menjaga diri, melindungi kesatara, ya. Menutupi dan melindungi dari hal-hal yang buruk. Wassalah dan kebaikan. Jadi makna itu adalah zawiju man la zawja lahu minkum. Nikahilah. Nah, kalau ankihu bukan jalan, nikahkanlah. Ya, bukan nikahilah, nikahkanlah. Kalau ankaha menikahkan, kalau nakaha menikahi. Nah, itu bedanya. Nikahkanlah orang-orang yang tidak memiliki pasangan di antara kalian. Laki-laki yang belum punya pasangan, perempuan yang belum punya pasangan, nikahkan mereka. Fa'innahu tawaqatu ta'affuf, karena itu jalan untuk melindungi diri, menjadi afif. Kalau afif itu artinya melindungi diri dari hal-hal yang dilarang, itu afif namanya. Apa yang itu? Ta'affuf, ya, yaitu usaha melindungi diri dari hal-hal yang dilarang atau maksiat. Wal khitab dan auliya. Ayat ini ditujukan kepada para wali. Bahwa wali, ya, wahai para wali, nikahkanlah orang-orang yang tidak memiliki pasangan. Itu pendapat tafsiran yang pertama. Ada yang mengatakan khitab ini ditujukan kepada azwaj, para suami.
Arti para laki-laki, kaum laki-laki nikahin ya perempuan-perempuan. Namun pendapat yang kedua ini lemah. Wasahih al-awwal, pendapat yang benar yang pertama. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada para wali. Karena kalimatnya ankihu bukan inkahu. Kalau inkahu, nah itu kepada kaum laki-laki. Ya. Seperti dalam Al-Baqarah sebelumnya ada wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Kemudian wala tunkihul musyrikina. Yang salah baca itu. Kalau tankihu menikahi, kalau tunkihu menikahkan. Banyak wala tankihul musyrikati. Enggak mungkin wala tankihul musyrikina. Karena nggak mungkin laki-laki menikahi laki-laki. Itu wala tankihul musyrikati. Baru wala tunkihu al musyrikina. Jangan kalian menikahkan ya wanita-wanita kalian kepada laki-laki yang musyrik. Di sini ankihu, nikahkanlah. Berarti dituju kepada siapa? Kepada para wali. Kan wali kalau dalam akad bilangnya apa? Ankah tuka, bukan nakah tuka. Nakah tuka salah. Ya, di wali ngomong kepada calon mempelai laki, ankah tuka, bukan nakah tuka. Kalau nakah tuka salah. Ya. Nakah tuka, jadi LGBT entar salah. Enggak, ankah tuka, saya menikahkan kamu, ankah tuka binti, ankah tuka ukhti, begitu ya. Berarti saya nikahkan kamu dengan putriku, saya nikahkan kamu dengan saudariku, ya begitu, angka. Jadi di sini jelas ayatnya yang dituju wali, bukan ya para calon mempelai laki, bukan. Kenapa sama tadi? Berarti ya bukan antu inkahu. Ya. Wa hada dalilun ala anna al-mar'ata laysa laha tankiha nafsaha bi ghairi wali. Ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya bighairi wali, tanpa wali. Karena yang ditulis sampai wali ankihu. Berarti yang diperintahkan untuk menikahkan itu adalah kaum laki-laki atau para wali. Ya. Tidak ada ayat yang memerintahkan kepada wanita untuk menikahkan dirinya, tidak ada. Nah ini pendapat mayoritas ulama. Walaupun pendapat Imam Abu Hanifah lain, beliau mengatakan idza zawwajatil sayyidu awil bikru nafsaha bi ghairi walid kuf annaha jaza. Jadi kalau seorang wanita yang janda atau gadis menikahkan dirinya ya tanpa wali dengan laki-laki yang setara dengannya boleh. Kufu yang setara dari segi keislamannya atau agamanya sama-sama soleh, dari segi ilmuannya sederajat, ya, dari segi harta sama-sama kaya, nah itu boleh. Tapi kalau dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, nah itu nggak boleh. Ya, ini mazhab Abu Hanifah, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dengan laki-laki yang deyaknya yang setara atau lebih tentunya. Kalau nggak setara, walinya berhak untuk membatalkan. Tapi kalau setara, walinya nggak membatalkan. Itu mazhab Abu Hanifah. Ya, dia doang sendiri yang beda ya. Kalau jumhur semua pendapatnya sama, harus melalui wali. Ini udah dibahas pada surah Al-Baqarah. Kita nggak bahas ini. Yang kedua, masalah saniyah. Ikhtalafa ulama fi hadzal amri ala salasati aqwal. Ini kan perintah antihu itu kan berarti kan fil amr. Fil amr berarti kan al-asl fil amri wujud. Apakah wajib bagi para wali untuk menikahkan wanita-wanita? Saya mengatakan wanita-wanita ya, karena nggak mesti perempuan, nggak mesti anak, karena di sini kalimatnya wali. Berarti kalau bapak ya terhadap anaknya, anak perempuannya. Kalau abang-abang kepada saudari perempuannya yang udah gak ada ayahnya, karena diwali, ya, gitu. Apakah hukumnya wajib? Ini maka saya suka buka omongan sama bapak-bapak nih yang punya anak perempuan.
begitu. Nah, mungkin makruh karena diperintahkan, masa Allah memerintahkan yang makruh. Berarti salah satu dari tiga, wajib, mandub, mubah. Nah, ulama beda pendapat hukumnya. Perbedaannya apa? Biikhtilafi halil mukmin, tergantung ya orang tadi, laki-laki tadi ini. Apakah khauful anak, dia khawatir terjerumus pada maksiat kalau dengan nikah, ya, dan dengan sabar, atau juga dia nggak takut, dia walaupun nggak nikah aman-aman aja. Kenapa? Ya karena lingkungannya bagus, insya Allah aman, nggak terjerumus pada zina. Tapi kalau yang udah lingkungannya nggak bagus, ya kan, bisa terjerumus pada zina, atau dia udah nggak sabar kebelet pengen nikah, nah inilah hukum. Lalu hukumnya. Nah, bapak perlu perhatiin juga kalau anak yang pengen nikah minta kawin, jangan dianggap remeh. Berarti tidak butuh namanya. Ya, karena di sini kalimatnya ya, khauful anat, khawatir tidak kuat untuk menahan diri ya, dari berzinahan, atau disabar. Mana lihat? Wa idza khafal halak fid din aw dunya aw fihima. Kalau seandainya dia khawatir dia akan binasa agamanya atau dunianya atau kedua-duanya, fanikah hatmun, wajib hukumnya. Ya, misalkan dia tinggal di negara non muslim, maksiat banyak, pergaulan bebas, repot kan begini ya. Nah, gangguan, dah nikah itu. Ya, nikah. Ya, nikahnya udah aman. Atau dia punya anak perempuan, tugasnya jauh, nggak aman sendirian, dah nikahin. Fannikahat hatmun. Wa in lam yakhsha syai'an wa kanat al-mutlaqah. Nah nih, kalau nggak ada dikhawatirkan, kondisinya pun umum aja, nggak ada desakan dalam dirinya untuk cepat-cepat nikah, ya, nggak ada gangguan kanan kiri, ya, dia masih bisa sabar. Apa hukumnya nikah? Apakah menjadi mandub atau jadi mubah? Gitu. Ya. Nah, ini ulama dua pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan mubah, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah atau mandub. Ini dari kondisi normal nih. Nih, kondisi normal nih, contoh-contohnya nih. 1, 2, 3, mana lagi? 4. Itu kondisi normal. Alif Al-Quran. Nah, kena wajib tuh, yang wajib. Nah, ini wajib nih. Hah? Wajib. Bukan sunnah nih, wajib nih. Nah kan? Nih kondisi normal nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini normal. Ya kan? Nah, kondisi normal gimana hukumnya? Mubah apa sunnah? Imam Syafi'i mengatakan mubah. Namun jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan sunnah. Apa alasannya mubah? Kata Imam Syafi'i, innahu qada'u lazzatin. Karena nikah itu hanya menunaikan kelazatan, menunaikan syahwat doang, kal akli wasyurb, seperti makan dan minum. Jadi menurut Imam Syafi'i itu nikah dalam kondisi normal kayak makan dan minum, ya mubah hukum, bukan sunnah. Tapi kalau ulama-ulama lain, Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad berpegang kepada hadis an-nikahu sunnati, nikah sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau saya pribadi sih dalam masalah ini nggak ikutin Syafi'i dah, nggak ngambil mazhab Syafi'i. Ya, kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan an-nikahu sunnati. Jadi bukan mubah, tapi sunnah. Ini yang kondisi normal ya. Kalau yang ini normal, ya. Jadi hukumnya tergantung kan kondisi hukum nikah. Ya, ini bapak-bapak yang punya anak perempuan atau juga mungkin anak laki, ya. Lihat kondisinya dah. Udah sampai wajib apa enggak? Udah sampai wajib apa enggak? Nah tadi kalau emang anaknya minta, berarti tidak butuh.
Udah butuh. Gimana nanti penjelasannya pada kalimat berikut pada ayat ini. Sekarang kita masuk masalah yang ketiga, al-ayama. Apa mana ayama? Wa ankihul ayama. Man ayama alladzina la azwaja lahum minal rijali wan nisa. Al-ayama adalah orang-orang yang tidak memiliki pasangan, baik laki ataupun perempuan. Berarti kalau laki belum punya istri, perempuan belum punya suami. Wahidun ayyimun, sama ya. Ayama jama dari ayyimun. Qala Abu Amr ayama maqlubul ayayin. Sebenarnya kalau berdasarkan wazannya ayyimun harusnya ayayim. Nah, ayayim harusnya. Tapi kenapa ayama? Jadi yaknya dibalik. Mim dulu baru ya. Harusnya kan ayayim karena ayyimun. Kan ini dua kan? Ayyimun kan ini dua. Ya kan? Harusnya apa? Ayayim. Ayayim harusnya. Cuma ayayim itu nggak enak disebutnya. Jadi ayama. Ya. Jadi ya mim dibalik mim ya. Ayam. Wattafaqa al-lugha ala anna al-ayyim fi asli fil maqah. Secara bahasa, menurut ahli bahasa, ayim itu sebenarnya bukan buat laki-laki, hanya buat perempuan. Perempuan yang tidak bersuami, bukan laki-laki yang tidak beristri. Almar ala tilazau jalaha, bikron kanat au saiman, baik dia gadis ataupun sudah pernah nikah. Itu ayim. Ya, mufradnya tunggalnya ayim, jamannya ayama. Sebenarnya secara bahasa itu buat perempuan, bukan buat laki-laki. Dan ini sebenarnya yang lebih tepat. Kenapa? Karena laki-laki nggak perlu wali. Nggak perlu wali. Yang perlu wali siapa? Perempuan. Berarti ayat ini ditujukan kepada para wali untuk menikahkan ya, wanita-wanitanya, perempuan-perempuannya, baik anaknya ataupun saudarinya. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Allah perintahkan, jadi bapak-bapak yang punya anak perempuan harus mikirin. Ya, jangan alasan anak sekarang tanya anak sendiri. Jangan. Ini Allah yang perintahkan. Wa ankihul ayama. Ya, nikahkanlah ya, anak-anak perempuan kalian, saudari-saudari kalian yang belum punya suami, nikahkan mereka. Ya. Taqul Arab ta'ayyamatil mar'atu idza aqamat la tatazawwaj. Jadi ta'ayyamat artinya wanita yang tidak bersuami. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Ana wa mar'atu syaf'a al-sabdain ta'ayyamat ala waladiha sirra hatta yablughu aw yughnihim Allah min fadli kahataini fil jannah." Saya dan wanita yang ta'ayyamat, yang tidak bersuami, ya, dan dia memiliki anak-anak dan dia mengurusnya, dia memiliki anak-anak kecil dan mengurusnya, hatta belum sampai dia balik atau sampai Allah mencukupi dengan karunia-Nya. Kahata ini hadis buat para janda yang ditinggal mati suaminya, ya, atau ditinggal suaminya, dia ngurusin anak-anak ini dan kecil diurusin sampai balik. Kata Nabi apa? Nanti di surga bersamaku. Kahata ini. Jadi bukan yatim doang ya, yang sendiri kan yatimnya. Ana wa qabil yatim fil jannati hataini. Ini yang kita sering dengar. Ternyata ada hadis juga. Kata Nabi, wanita-wanita yang ditinggal suaminya, ditinggal mati suaminya, lalu dia punya anak-anak kecil, diurus sampai balik. Ini wanita nanti di surga bersamaku. Itu Nabi mengatakan ta'ayyamat. Ta'ayyamat artinya tidak bersuami. Kalau Abu Ubaid yuqalu rajulun ayyimun wa mu'atun ayyimun. Memang terkadang ayyim dipakai juga buat laki-laki. Ya. Namun aksaru ma yakunu zalika fil nisa. Namun yang paling umum untuk perempuan. Ada untuk laki-laki namanya isti'arah. Ya, artinya ini kalimat secara hakiki digunakan untuk perempuan.
Kalau lah digunakan buat laki-laki, itu namanya meminjam kata. Meminjam kata. Ya, berarti bukan mana hakiki. Berarti mana hakikinya buat perempuan. Wa qala qawmun hadhihi al-ayatu nasikhatun li hukmi qouli ta'ala wa zaniyatu la yankuha illa zanin aw musyrik. Ya, jadi ayat yang sebelumnya masih di surah An-Nur juga, itu kan menjelaskan tentang wanita yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina atau musyrik. Wa hukma dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan bagi orang-orang mukmin menikahi wanita yang berzina. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat tersebut dihapus oleh ayat ini. Artinya apa? Kalau misalkan terjadi ada perempuan terjerumus dalam zina, nah, berarti kan belum punya suami, baru zina doang, belum punya suami, tetap Allah perintahkan buat menikahkan, menikah, ya seperti itu. Sudah kita bahas ya, hukum menikahi atau menikahkan, bukan menikahkan, hukum menikahi wanita yang berzina. Ya, sudah kita bahas di surah An-Nur juga, gitu ya. Udah lama, ada beberapa bulan yang lalu. Kemudian wa antul ayyama minkum, yang dimaksud dengan ayyama di sini adalah orang-orang yang merdeka, al-harair wal bukan budak. Kalau budak yang mana? Yang kalimat berikutnya. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nah itu. Jadi ayyama di sini wanita yang merdeka. Ya, karena kan dalam Islam itu ada hukum orang merdeka, hukum budak. Yang budak yang mana? Nah ini. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Ya. Baru di sini dua-duanya nih. Abdul laki-laki dan amatul perempuan. Karena wassalihina min ibadikum, budak laki-laki, wa imaikum, budak perempuan. Berarti potongan ini memperjelas kalau ayat bagian pertama ayat itu adalah perempuan. Perempuan bukan laki-laki. Kalau laki-laki suruh cari sendiri. Makanya ada pepatah Arab bilang, ukhtub li binta wala takhtub li ibnah. Itu pepatah Arab bilang begitu. Ukhtub li binta wala takhtub li ibnah. Apa maknanya? Lamarlah calon untuk anak perempuanmu, jangan melamar untuk calon anak lakimu. Maksudnya kalau laki suruh cari sendiri, kalau perempuan cariin. Tuh. Nah ulama kita banyak yang amalin, ya, banyak ya. Ulama-ulama kita yang pada punya perempuan tuh kebanyakan pada dijodohin datang dicariin. Ya, udah pada tahu semua ya. Banyak tak begitu? Karena memang mau megang ayat ini, ya, pegang ayat ini nih. Jadi anak perempuan cariin, jangan cari sendiri, lebih aman dicariin. Ya, jangan ikutin tren. Nah, zaman sekarang mah cari sendiri aja. Jangan, ya, cariin, ya, cariin, gitu. Uktub li binta, wala taktub li ibnah. Itu pepatah yang bilang begitu. Lamarlah untuk anak perempuanmu, jangan melamar untuk anak laki. Yang laki cari sendiri kan. Yang cari sendiri. Gak usah pakai dilamarin, yang laki-laki nggak usah pakai jodohin. Yang perempuan baru cariin. Begitu. Wassalihin, jadi bayana hukum Malik. Allah menjelaskan hukum para budak. Faqala wassalihina min ibadikum wa imaikum. Abid itu bentuk jamak dari abdun. Nah, wassalihina min ibadikum, ibad juga jamak dari abdun. Nah, wayang sini qala al-farq yajuzu wa ima'akum binasbi. Jadi wa anqul wassalihina min ibadikum wa ima'akum, karena ima'akum berarti baliknya kemana? Ke ayama. Karena ayama kan maf'ul dari anqul ayama minkum wa ima'akum.
Jadi yang baca inakum, ada yang baca imaikum berarti wasolihina min ibadikum wa imaikum berarti atafnya kepada ibad. Ada baca atafnya kepada ayama gitu, ya. Secara makna nggak salah, tapi secara bacaan yang masyhur yang paling banyak dibacanya imaikum bukan imaakum, ya. Kemudian namun kata Imam Qurtubi, pendapat Al-Farra di sini dibantah oleh kalimat wasolihina. Solihin di sini umum mencakup ad-dukur wal inas. Lalu apa yang dimaksud dengan soleh di sini? Di sini tafsirkan as-solah al-iman, berarti yang beriman, berarti mukmin, berarti budaknya mukmin, baik budak laki-laki atau perempuan. Berarti ayat ini perintah kepada para orang-orang yang punya budak, ya, baik budaknya laki-laki ataupun perempuan, Allah perintahkan untuk menikahkan mereka, mereka, ya. Namun di sini dikatakan yang bagi ain takuna raghbatu fi tazwijil ima wal abid idza kanu salihina fa yajuzu tazwijuhum. Anjuran untuk menikahkan mereka itu kalau seandainya budak laki dan perempuan tadi solehin. Apa sih mana soleh? Kalau tadi kan tafsirannya ya. Tafsir dengan mana beda. Kalau mana itu tinjauan bahasa. Kalau tafsir lebih luas, bukan hanya bahasa. Ya, jadi ada makna, ada maksud. Nah, kalau tafsir itu bukan hanya makna, tapi juga maksud. Ya, misalkan kita contohkan dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Apa makna maghdub? Orang yang dimurkai. Itu makna. Ya kan? Dhalin, apa makna dhalin? Yang sesat. Itu makna. Tapi kalau tafsirnya apa? Maghdubi 'alaihim Yahudi. Dhalin Nasara. Itu tafsiran namanya. Itu maksud. Jadi ada makna, ada maksud. Nah, kalau makna itu tinjauan bahasa. Nah, sejarahnya bahasa apa makna sholat? Seringnya amanu amilu sholihat, sholat kan? Bicara tentang sholat. Sholat itu artinya apa? Sesuatu yang mendatangkan kebaikan, itu namanya sholat. Kalau mendatangkan keburukan bukan sholat namanya. Berarti dia bisa melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Amal sholat berarti amal yang mendatangkan kebaikan, itu mana sholat. Makanan yang soleh, makanan yang mendatangkan kebaikan. Kalau di kemasan-kemasan pakai bahasa apa? Solahiyah, ya kan? Solihun hatta, ya, layak digunakan sampai. Nah, itu kan solahiyah, ya. Kalau bahasa kita expiry date, kadaluarsa gitu, ya. Berarti kalimat sholah itu apa? Sesuatu yang baik dan mendatangkan kebaikan. Berarti di sini mengisyaratkan kalau memang para budak tadi dengan nikah bisa mendatangkan kebaikan, nikahin mereka. Karena nikah itu kan juga kebutuhan biologis selain makan dan minum. Ya, berarti para majikan-majikan juga diperintahkan untuk menikahkan budaknya. Walakin at-targhib fi wala istihbab. Namun kata Qurtubi, di sini memang tidak ada anjuran juga enggak mustahab. Sebagaimana ayat yang berbunyi faqatibu in alimtum fil khairat. Berdekatkanlah mereka dengan cara membayar jika kalian tahu terdapat kebaikan dalam diri mereka. Maksudnya begini. Dalam Islam secara hukum budak itu kan cuma status hukum namanya. Status hukum. Selain status hukum, budak itu tetap dipandang sebagai manusia seperti manusia lain. Itu aja tuh, ya. Jadi nggak lebih dari itu. Cuma status hukum, artinya apa? Budak itu sebagai kepemilikan milik tuannya. Secara kemanfaatan milik tuannya. Tapi sebagai manusia wajib diperlakukan sebagai manusia. Itu, ya. Punya budak, bagi semua manfaatnya punya tuannya. Itu secara hukum.
tapi selain secara hukum tetap dia dipandang sebagai manusia, nggak boleh diperlakukan ya seperti hewan, nggak boleh. Dalam Islam seperti itu, ya. Makanya kenapa ketika Islam datang budak-budak pada senang, karena mereka diperlakukan sebagai manusia. Yang kedua, budak itu sebenarnya adalah watak. Jadi orang punya watak, memandang dirinya, memperlakukan dirinya sebagai budak. Dia lebih bisa ngikutin orang daripada menjadi dirinya sendiri. Ini banyak. Kalau bahasa kita memperbudak diri. Yang penting lo kasih makan, gue nurut sama lo. Nah itu budak udah. Kan begitu banyak orang. Yang penting lo kasih gue makan, gue nurut sama lo. Udah budak. Walaupun satu-satu bukan, tapi mental. Makanya dalam Islam yang diangkat mentalnya. Mentalnya dulu diangkat. Kalau mereka mentalnya orang merdeka, merdekakan. Tapi kalau belum siap dia merdeka, jangan merdekakan. Kenapa? Akan beban buat dirinya. Kalau nggak salah ya, saya pernah baca, cuma lupa di mana. Itu kan di Amerika zaman presidennya siapa? Udah lama ya, udah berapa puluh tahun yang lalu ya, nggak tahu posisi tahun berapa. Itu kan ketika mungkin lebih dari 100 tahun yang lalu mungkin, saya nggak tahu persis. Di Amerika itu pernah dikeluarkan undang-undang pencabutan perbudakan, sehingga semua budak statusnya merdeka. Apa yang terjadi? Itu budak malah bingung balik lagi ke majikannya. Nggak semua memang ya. Kalian pikir, lah kalau gue jadi budak, ini kan situ ada tempat tinggal, kasih makan, gitu. Dia nggak siap hidup mandiri. Makanya dalam Islam, budak-budak itu dididik dulu untuk siap mandiri. Ketika dia siap mandiri, baru merdekakan. Nah begitu juga dengan nikah. Makanya ada kalimat wasolihina min ibadikum wa imaikum. Kalau mereka sudah layak, mampu mandiri untuk nikahkan. Karena walaupun dia statusnya budak, kalau dia laki-laki, berarti dia tetap bertanggung jawab pada istrinya. Kan begitu ya, walaupun dia budak. Kalau dia budak perempuan, udah punya suami, haknya udah hak suami, bukan hak majikan lagi. Nah itu bedanya. Nggak mungkin budak perempuan punya suami, majikannya nggak mungkin, mustahil. Karena nggak mungkin satu perempuan yang memanfaatkan dua laki-laki, nggak mungkin. Nah kalau budaknya nggak punya suami, baru hak majikannya. Tapi kalau budak yang punya suami, ya udah hak suaminya. Artinya apa? Itu kan karena memang majikannya nikahkan. Berarti kan sama aja dia melepas hak dia. Boleh kalau dia mau. Sama dengan memerdekakan. Merdekakan berarti kan hanya hilang. Kalau diuangkan ya, budak itu kan bisa jadi duit. Dan ada harganya. Ini budak sekian harganya, sekian harganya. Berarti kan kalau dimerdekakan sama aja hilang hartanya. Makanya Islam nggak mewajibkan, cuma menganjurkan, itu pun kalau budaknya sudah siap hidup mandiri. Makanya di kalimat wasolihina min ibadikum wa imaikum. Ya. Di sini katakan, ya. Walakinnal khitab warada fit taqib wal istihbab wa inna ma istahabu kitabatan man bihi khair. Jadi khitab ini memang datang dalam rangka menganjurkan, namun anjurannya bagi yang diketahui ada kebaikan. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, masalah yang kelima. Aksar ulama ala anna lisaid ayyukri abdahu wa mata ala nikah. Mayoritas ulama mengatakan majikan boleh memaksa budaknya baik laki-laki atau perempuan untuk nikah. Boleh maksa. Ya, dipaksain budak dan laki perempuan dipaksain nikah. Itu boleh. Berarti begini, seorang punya budak laki, punya budak perempuan, ya walinya siapa? Ini majikannya. Ya, nih, kamu saya nikahin sama dia. Udah pelan. Saya nikahkan kamu dengan sebulanan. Nah, kan majikannya dia juga, udah pelan sah. Karena dia walinya.
Ya wali kalau budak kan walinya siapa? Majikannya, majikannya atau sayyidnya. Nah, ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ya. Adapun di riwayat lain dikatakan, Imam Malik mengatakan la yajuzu dzalika idza kana darar. Enggak boleh kalau seandainya membahayakan. Adapun dinukil dari Imam Syafi'i dan mengatakan la selesai ayat al-abda ala nikah. Majikan sayyid ini tidak boleh memaksa budaknya untuk menikah. Imam Nafi mengatakan kanu yukrihuna al-mamalika ala nikah wa yuqliyuna alaihim abwa. Jadi banyak orang-orang itu memaksa budak-budaknya menikah, bahkan dikunci dalam kamar. Dipaksa nikah. Kamu saya nikah dengan fulana, masuk kamar kunci. Kama saka ashabu Syafi'i faqalu al-'abdu mukallafun fala yujbar 'ala nikah. Nah ini alasannya Imam Syafi'i. Kenapa kok budak enggak boleh dipaksa nikah? Karena bukan mukallaf. Orang yang menjadi subjek hukum. Jika orang mukallaf jangan enggak boleh dipaksa. Enggak boleh dipaksa. Itu kata Imam Syafi'i. Li anna taklif jadi berlaku dan ada kerabinan menjahatil adamiyah. Karena taklif menunjukkan walaupun budak termasuk orang yang sempurna dari segi kemanusiaannya. Ya, gitu. Jadi kesimpulannya adalah para sayyid Allah perintahkan untuk menikahkan budaknya, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Begitu juga bagi para wali, Allah perintahkan untuk menikahkan putri-putrinya atau saudari-saudarinya. Ya. Tadi kita jelaskan, ya kalau memang kondisinya sudah sangat mendesak, wajib hukumnya. Tapi kalau kondisi masih normal, ya hukumnya sunnah. Itulah pembahasan tentang perintah Allah Ta'ala kepada para wali, ya, dan juga kepada para majikan yang punya budak untuk menikahkan, ya, para wali menikahkan putri-putrinya atau saudara-saudara perempuannya, ya, baik yang masih gadis ataupun yang sudah pernah menikah. Nah, ini berarti perintah agar setiap manusia punya pasangan, ya, seperti itu. Dan juga perintah kepada budak, kepada majikan untuk menikahkan budak-budaknya, baik laki ataupun perempuan. Kenapa? Karena kalau budak, ya sekalipun dia laki, dia nggak bisa menikah tanpa persetujuan majikannya, nggak bisa. Ya, harus disetujui oleh majikannya. Gitu. Ya, tapi kalau orang menikah, memang saya nggak pernah ketemu secara hukum anak wajib nggak disetujui bapaknya kalau menikah anak laki ya, anak perempuan. Nah, ini memang saya belum pernah nemuin nih. Kan? Ya, belum pernah nemuin syarat nikah laki-laki harus izin bapaknya, harus ridho bapaknya, harus ridho ibunya. Ini secara hukum saya belum pernah nemuin. Tapi kalau anak perempuan jelas nggak mungkin nikah tanpa wali dan bapaknya. Ya, seperti itu. Nah, ayat itu nanti bicara tentang bagaimana kalau seandainya kondisi ekonominya belum mencukupi. Iya kuno bukoha. Kalau fakir gimana? Ya, nah nanti kita jelaskan insyaallah pada pekan yang akan datang. Insya Allah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan